Huzur, ada kawan saya berkebangsaan Iran. Beliau seorang dokter di Iran. Namun sekarang beliau pindah ke Jerman dan belum mendapatkan pekerjaan di sini. Beliau menceritakan kisah kezaliman penganiayaan yang menimpa selama berada di Iran. Huzur bertanya, apakah beliau Kurdi atau Irani? Irani, Huzur. Beliau menceritakan bahwa Maulwi melakukan ini dan itu dan banyak sekali. Memang sangat mengerikan. Saya bertanya kepada beliau bahwa apa yang saya lihat orang-orang Iran di sini ada di antaranya yang ateis atau menyatakan diri sebagai pengikut Kristen. Kebanyakan mereka tidak menyebut-nyebut agama, tidak begitu tertarik untuk menyatakan diri begini begitu. Saya bertanya apa alasannya. Lalu beliau bercerita panjang kepada saya. Beliau mengatakan kepada saya bahwa manusia tidak akan dengan mudah berlari dari Allah Ta'ala. Agama ada di dalam diri setiap orang dan tidak akan pernah lepas. Beliau mengatakan, saya pun memiliki pertanyaan yang sama. Kamu saja yang menjawab, katanya. Begitu kejamnya penganiayaan, sehingga tidak terhingga jumlahnya orang-orang yang tidak berdosa, yang jumlahnya ratusan ribu. Para ibu mereka menjerit di hadapan Allah Ta'ala, begitupun anak-anak mereka. Kapan Allah Ta'ala akan mendengar jeritan doa-doa mereka? Ini pertanyaan beliau. Iya, Huzur. Pertanyaannya adalah, apakah manusia diberikan pilihan di dunia ini untuk menjadi pendosa ataukah orang yang baik? Apakah manusia diberikan pilihan untuk itu? Ketika Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada manusia, lantas kenapa Allah Ta'ala merampas lagi pilihan tersebut dari manusia ketika menghadapi cobaan? Kedua adalah keliru jika beranggapan bahwa orang-orang lain itu semuanya tidak berdosa. Seringkali ketika di dunia ini kedua belah pihak menjadi jahat, lalu yang satu menganiaya yang lainnya, sebenarnya keadaan mereka semua adalah buruk, merupakan asumsi belaka jika beranggapan bahwa yang dizalimi itu adalah orang-orang soleh dan baik. Kedua, jika pada kenyataannya mereka orang-orang yang soleh, lantas kenapa tidak memiliki keberanian untuk mentaati perintah Allah Ta'ala? Tabligh jemaat telah sampai di sana, para mubaligh awalin rela menanggung penderitaan, yakni di Iran, bahkan telah kembali lagi. Namun penduduk di sana tidak menaruh perhatian. Orang-orang Iran yang dijumpai di luar negerinya tetap menjadi Syiah yang kaku atau berubah, namun tidak menaruh perhatian terhadap jemaat. Adapun mereka yang tidak menyambut seruan Allah Ta'ala, Tuhan bukanlah pelayan sehingga harus menyambut seruan mereka. Al-Quran telah menjelaskan falsafah doa, yakni kalian memanjatkan doa, fastajibuli, aku mendengarkan doa-doa kalian, namun merupakan kelaziman bagi kalian untuk fastajibuli, untuk menyambut dengan seruan positif terhadap segala seruanku. Keputusan biasanya tidak diberikan atas dasar sepihak. Jika terdapat jalinan, maka itu hubungan dua arah, khususnya hubungan dengan Sang Maha Pemilik, tidak mungkin hanya sepihak saja. Tuhan bukanlah pelayan rumah tangga yang bisa sesukanya kita panggil dan kita pulangkan. Kapan orang-orang ini menyambut seruan Allah Ta'ala? Dan kapan merubah dirinya? Kapan mereka keluar dari keyakinan khayalannya? Kapan mereka menyambut seruan Tuhan? Kehidupan mereka sendirilah yang memberitahukan hal itu. Ketidakyakinan mereka kepada Allah Ta'ala memberitahukan bahwa sejak sebelumnya pun mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan. Semua ini perlu untuk direnungkan. Fahamilah gambaran alam semesta ini. Allah Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk menguji mereka pada masa ini. Jika diberikan kebebasan, penganiayaan pun pasti dialami. Dan sebagai akibat dari penganiayaan tersebut, jika yang dizalimi itu adalah kekasih Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan meresponsnya. Pasti akan dilakukannya. Namun jika bukan hamba kekasihnya, Allah pun tidak meresponsnya. Ini merupakan hukum. Silahkan perhatikan di Pakistan, bagaimana Allah Ta'ala bereaksi dalam merespon penganiayaan. Ketika para penentang menganiaya jemaat ini pada masa awal, jika Anda menyimak khutbah yang pernah saya sampaikan, Anda akan heran bagaimana itu tergenapi kata demi kata. Dalam khutbah itu saya mengatakan kepada para penentang, sekalipun kalian menjerit untuk meminta bantuan di antara kalian, tidak akan ada yang datang untuk membantu kalian. Seluruh kaum kalian akan porak-poranda, kalian akan saling menganiaya satu sama lain dan tidak akan ada yang mendengar kalian.
Apakah kalian beranggapan bahwa dosa-dosa penganiayaan yang telah kalian lakukan ini akan berlalu begitu saja tanpa balasan? Itu mustahil. Ada seseorang yang mendengarkan khutbah saya lagi, ia terheran-heran. Setiap kata yang saya ucapkan dalam khutbah itu terjadi persis seperti itu. Sebagaimana pada awal khutbah saya telah memperingatkan Pakistan, kita tidaklah merasa bahagia jika mereka menderita seperti itu. Justru yang membuat kami lebih menderita adalah bangsa kita sendiri terpaksa menanggung penderitaan yang sedemikian rupa. Namun tetap mereka tidak menaruh perhatian. Tuduhan apapun yang mereka lontarkan kepada jemaat Ahmadiyah, itu jugalah yang mereka tuduhkan antara satu sama lain di antara mereka sendiri. Mereka saling memfatwakan kafir, non-muslim, saling menjarah rumah satu sama lain, saling membunuh, dan tidak ada yang memperdulikan hal itu. Coba perhatikan bagaimana nampak kepada kita bahwa Tuhan tengah bekerja. Jika tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, Tuhan pun tidak akan nampak kepada mereka. Oke?